Sang suami sakit tak bisa melakukan hubungan suami istri. Sang istri tak terima hingga dirinya memilih lelaki lain. Namun bukan satu lelaki, 8 pemuda yang ternyata tidur dengan dirinya di belakang sang suami. Kejadian kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di Bengkulu. Seorang wanita bernama Emi Yartini berusia 45 tahun, dirinya pun dulu lulusan SMA. Namun nampaknya dirinya tak melanjutkan kuliah. Dirinya memutuskan menikah muda dan punya suami hingga akhirnya punya 3 orang anak. Tinggal di lingkungan desa tersebut, sang suami pun bekerja, namun ternyata belakangan sang suami menjadi Pak RT di lingkungan tersebut. Hingga di rumahnya pun selalu banyak orang, entah para remaja datang untuk nongkrong atau mereka pun bertemu Pak RT untuk ngobrol satu sama lain. Seperti di awal, salah satu remaja bernama Cecep ke rumah Pak RT ngobrol-ngobrol dengan Pak RT. Namun saat jam 12 malam, Cecep pun hendak pamit, ditahan oleh Mbak Mai. Mbak Mai menyuruh Cecep untuk tidur di rumahnya saja, jangan pulang karena sudah malam. Cecep pun mengiyakan, bahkan saat itu Cecep pun sempat meminjat Pak RT karena saat itu kondisi Pak RT sakit, hingga akhirnya Pak RT pun tertidur. Namun setelah suami Mbak Mai Pak RT tertidur, Cecep pun diminta Mai untuk memijitnya di kamar lain. Cecep saat itu pun memijat Mbak Mai. Namun di tengah pijatan itu Mbak Mai pun menggoda Cecep hingga akhirnya keduanya pun melakukan hubungan suami istri. Cecep adalah pemuda yang ternyata umurnya baru 18 tahun dan sering main ke rumah Pak RT untuk ngobrol-ngobrol saja. Tak lama beberapa hari kemudian ada pemuda lain bernama Rido main ke rumah Pak RT untuk ikut nonton TV. Disambut baik oleh Mbak Mai, tak lama saat itu dirayu oleh Mbak Mai. Saat itu Mbak Mai meminta dikerok di dalam kamarnya. Tak lama saat Rido mau, Mbak Mai pun mengunci pintu dan saat mengerok, di sana Mbak Mai pun langsung melakukan aksinya, merayu Rido, dan tak lama Mbak Mai dengan Rido pun melakukan hubungan suami istri. Hingga akhirnya di tanggal 5 Juni 2012, seorang pemuda bernama Andri ke rumah Pak RT untuk membersihkan taman. Di sana nampak Pak RT masih tertidur karena Pak RT pun sakit dan ada di kamarnya. Namun ternyata saat usai selesai membersihkan kamar, Andri sendiri masuk ke rumah dan akan pamit ke Mbak Mai. Namun saat dirinya pamit, ditahan oleh Mbak Mai dan ditarik ke kamar hingga akhirnya keduanya pun melakukan hubungan suami istri. Lagi-lagi lelaki tersebut sama berusia 18 tahunan, pemuda yang nampaknya di lingkungan tersebut masih sering ke rumah Pak RT. Ternyata melakukannya tak sekali, beberapa kali Mbak Mai melakukan. Mereka melakukan hingga sekitar pengakuan Andri sekitar 30 kali. Setelah dengan Andri ada lelaki bernama Hidayat. Pemuda itu pun melakukan saat dirinya main ke rumah Pak RT bersama sang adik. Di tanggal 19 September 2012, ada lelaki bernama Dian datang ke rumah Pak RT bersama adiknya untuk bermain-main saja. Namun nampaknya Mbak Mai sengaja memakai baju minim, hingga akhirnya saat Dian diminta memijat, tak lama Dian pun dirayu dan keduanya melakukan lagi. Tak ada penyesalan dalam hati Mbak Mai dan tak peduli, dirinya yakin kalau para pemuda ini tak akan melaporkannya, mengingat para pemuda ini pun menikmati yang terjadi. Namun tanpa Mbak Mai sadari, tanggal 1 April, seorang remaja yang melakukannya bersama Mbak Mai saat itu sakit. Pada akhirnya keluarganya membawa ke rumah sakit dan tak disangka, remaja tersebut ternyata berpenyakit kelamin. Keluarga pun penasaran hingga akhirnya menanyai pemuda tersebut dan tak lama pemuda tersebut mengakui kalau dirinya melakukan dengan Mbak Mai beberapa kali. Hingga keluarga pemuda itu pun datang ke rumah Pak RT dan tak lama melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Pihak kepolisian datang ke rumah Mbak Mai, ternyata para pemuda tersebut pun ada yang berumur 15 hingga 16 tahun, membuat Mbak Mai melanggar masalah hukum. Mbak Mai sendiri diamankan pihak kepolisian, dibawa ke kantor polisi. Saat diinterogasi, Mbak Mai pun mengakui kalau dirinya memang melakukan. Motifnya karena sang suami sudah tak bisa berbuat lagi dengan dirinya karena sakit. Hingga akhirnya Mbak Mai pun menargetkan para pemuda itu dan menurut Mbak Mai, para pemuda itu pun nampak mau tidur dengan dirinya. Dari permasalahan ini menjalani beberapa kali persidangan hingga akhirnya divonis 8 tahun penjara. Sementara para korban pun meminta keluarga Pak RT dan Mbak Mai pindah dari tempat tersebut. Pak RT yang tengah sakit pun mengaku kalau dirinya tahu perbuatan Mbak Mai sang istri, namun tak bisa berbuat apa-apa meski sudah dinasehati, namun sang istri tak pernah mendengar. Mengenai anak-anak mereka tak tahu karena ternyata Mbak Mai melakukan saat sang anak tidur atau saat sang anak sekolah. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.